Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi di channel kesayangan kalian. Amin ya Allah. Guys, jadi di video kali ini saya sudah berapa hari tidak ada lihat Instagram ya. Karena saya itu membutuhkan informasi-informasi yang sangat akurat, terpercaya dan juga informatif ya. Kalau di Instagram untuk informasi-informasi terkini, terpercaya dan informatif yang selalu dibahas, dikupas secara tajam, setajam parang. Langsung aja saya mau lihat Makassar Info guys. Karena Makassar Info ini apa aja ada di situ guys. Pokoknya lengkap sudah. Saya ini udah disponsorin Makassar Info, tapi memang kalau misalkan mau lihat-lihat informasi-informasi terkini, saya langsung lihat Makassar Info guys. Langsung aja kita hantam guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan cuy. Ntar ganti gini dulu biar enak. Langsung aja guys, kita lihat ya kan Makassar Info ya kan. Saya sudah ada berapa minggu ini akan tidak ada melihat Makassar Info ya kan. Langsung aja ya kan kita cari ya kan. Kenapa jadi begini ya kan. Ginilah proses pembersihan kotoran telinga guys. Ada apa tuh di dalam nih guys. Ada kumbang. Ngerinya dalam telinganya ada kumbang. Parah joroknya orang ini. Kurutnya guys. Kita ganti lagi guys. Kita skip. Demi memikat hati lelaki, pria ini nekat bercadar dan nginap di kosan putri. Oh gila, astagfirullahaladzim. Laki-laki pakai cadar. Cowok dalamnya. Ini sudah yang merusak image wanita-wanita bercadar ya. Jadi tuh kita tuh melihat wanita-wanita bercadar tuh memang ya enak dipandang ya kan, syahdu ya kan, enak dilihat. Tapi kalau isinya begini ya kan, ini enak dilihat dong ya kan. Kayak apa cowok juga isinya ya kan, dibungkus aja pakai cadar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, kasihan juga sih ngeliatnya. Semoga dia diberikan hidayah lah ya. Semoga dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dia bisa kembali normal lagi lah ya. Ada saja tingkah AM alias Nurul, pria kelahiran 21 tahun itu nekat menyamar menggunakan cadar dan menginap di sebuah kos-kosan putri di Kelurahan Dufa-Dufa, Kota Ternate. Ini dilakukan AM demi memikat hati pria yang disukainya. Selama 2 bulan lamanya AM tinggal dan menetap di kosan tersebut. Penyamaran pria kemayu ini terbongkar apa nih? Terbongkar pada Selasa sekira pukul 13.00 siang tadi, setelah warga sempat mencurigainya. Kecurigaan warga ternyata benar saat membututinya di kosan. Beruntung Babinsa setempat dengan cepat mengamankannya sebelum dihajar warga guys. Karena situasi di kosan sudah dikerumunin warga, sehingga Babinsa Kelurahan Dupa-Dupa PL7 Joko Santoso langsung mengamankannya ke Mapolsek Ternate Utara. Kata Kapolsek Ternate Utara itu Joni Arianto. Menurut Joni, setelah pihaknya melakukan interogasi, Ayah mengaku menyukai lelaki guys. Ternyata guys, dia memang dia itu memakai cadar tuh demi melihat laki-laki kesukaannya dia, yang dia taksir gitu loh. Dia tuh suka sesama jenis. Nauzubillah min dzalik ya guys. Semoga dia cepat taubat ya, istighfar ya, astagfirullahaladzim. Semoga dia cepat dapat hidayah. Meski demikian, Aim tidak ditahan dan hanya dilakukan pembinaan dengan membuat surat pernyataan. Bukan kali pertama yang melakukan aksi seperti ini. Warga Moti ini diketahui pernah melakukan hal yang sama pada tahun 2020 lalu. Aim menggunakan cadar dan masuk ke salah satu kosan di Kelurahan Sasak, Kecamatan Ternate Selatan Kota. Aksinya pun terungkap warga setelah warga memorgokinya. Kita doakan ya guys ya, semoga dia dapat hidayah. Semoga ya itulah guys. Saya tidak berani membahas secara lebih luas lagi untuk permasalahan ini ya. Intinya ya itu aja lah ya kan ya. Karena tidak ranah kita guys untuk membahasnya. Kita lanjut lagi videonya. Kamarnya tuh air kencing di botol aqua semua. Tapi apa nggak kencing nih? Kamar itu kencing di botol aqua semua. Tadi kalau kita terbakar tadi silakan dikasih. Kita lanjut lagi guys. Saka. Kalau main bola udah kartu merah itu diselain. Ada aja Makassar ini.
Kita cari lagi guys, kita cari informasi menarik seputar Makassar Info. Test ride Honda New PCX 160. Dengan bangganya lagi dia ngekes ke dalam ini. Mereka kali kan nggak tahu juga sudah ya kan. Ya dia aja kelakuan. Tenggelam kan motornya kan. Kenapa jadi sinetron Indosiar gini backsoundnya? Aduh, mama dada jom. Sindir pemerintah, suami istri difoto bak model di jalan rusak dan viral. Ada aja. Kreatif juga sindirannya. Detik-detik meledaknya kapal tongkang minyak. Meledak guys. Amis berlokasi di galangan PT Baroka Perkasa, Samarinda, Kalimantan Timur. Astagfirullah, la ilaha illallah, Allahu akbar. La ilaha illallah. Meledak guys, kamu di situ benda. Semoga tidak ada korban jiwa. Semoga tidak ada korban jiwa ya guys ya. Lagi ada PNS makeup bak Barbie viral, netizen ngantor kayak mau kondangan, geser dan simak videonya. Oke, kita geser. Ibu siapa ini namanya ini? Masya Allah bu, lipstiknya kayak kamu tahu gunung yang kita gambar kalau masih SD itu nah? Ada kan yang begini nah, gunungnya nah. Kayak lipstiknya ibunya nah. Kita lanjut lagi, kita lihat apa motivasi dari ibu ini. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Sudah begini aja videonya. Video ini diunggah oleh pemilik akun Sumarniati Marni, langsung menjadi sorotan publik sebab banyak yang menyebutkan jika penampilan wanita di video itu dianggap terlalu berlebihan untuk seorang PNS. Shading hidung yang terlihat jelas, alis cetar dan juga bibir mauve pink. Ya gitu ya. Ada-ada saja ya. Kita lanjut lagi guys, berita selanjutnya. Kan udah dibilang gaunnya diangkat dikit biar gak ngejomplang. Kelakuan. Aduh. Lunax. Jangan lupa matikan motornya saat turun, jangan sampai dimainin sama tuyul. Tuh motornya gerak sendiri guys ya. Motornya gerak sendiri. Kok bisa ya tapi ya? Kok bisa ya? Mungkin sih gasnya itu ini ya, maksudnya setelan gasnya itu tinggi. Jadi dia walaupun motor standby dia gasnya tinggi, makanya dia bisa membelok. Itu logisnya sih ya kan. Kita nggak tahu sih ya. Kita lanjut lagi guys. Ada berita-berita informasi apa lagi? Komisi 9 DPR, Komisi X itu 9 kan? X itu 9 kan? X itu berapa? X10. Maaf. Komisi 10 DPR minta pemecatan guru honorer yang posting gaji 700.000 per 4 bulan dibatalkan. Gara-gara posting aja guys, gara-gara cuma posting. Dia tuh cuma posting gajinya dia selama 4 bulan tuh langsung dipecat guys. Gajinya nih ya, dana bos selama 4 bulan 700.000. Bayar hutangnya dia 500.000 guys. Kasih mami 100.000, Aquam 50, Alia 50, jumlahnya 700. Untuk saya mana dia ngomong gitu. Padahal guru honorer ini sangat-sangat berjasa ya. Semoga ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah untuk guru-guru honorer ini ya. Semoga kehidupan guru-guru honorer ini semakin sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi ya ke postingan berikutnya. Mengenal lebih dekat teknologi chip yang tertanam di EKTP. Sekarang kita sudah ada chipnya guys. Jadi kita langsung baca aja. Chip yang tertanam di kartu EKTP tertanam chip tidak terlihat di luar contactless. Chip ini menyimpan semua data kependudukan dari si pemilik EKTP. Di dalam chip tersebut tersimpan biodata, pas foto, tanda tangan, sidik jari, telunjuk kanan dan sidik jari telunjuk tangan kiri. Jadi
di ektp kita tuh ternyata ada chipnya guys. Dan nanti kita coba lihat ya. Kalian coba lihat aja, makanya kalian tuh kalau nonton video ini, nonton channel ini guys, kalian tuh jadi tahu gitu loh informasi-informasi terbaru dan terkini ya guys. Jangan lupa subscribe ya guys ya. Kita lanjut lagi guys. Kita lanjut lagi video-video berikutnya ya kan. Kita lihat dulu ya kan. Ada-ada aja, cuma mau perlihatkan isi chip KTP, pria ini malah merusak KTP. Nah guys, ini yang barusan tadi kita bahas ya kan, tiba-tiba sudah ada videonya lagi guys. Kita langsung lihat aja chip KTP-nya apa memang benar ada, atau kalian mau ngecek sendiri di KTP kalian, silakan ya kan. Kalau saya mau lihat ini aja. Chip yang tertanam di kartu KTP tertanam chip tidak terlihat di luar. Chip ini menyimpan semua data. Ya udah sih kan, namanya juga ektp, elektronik KTP ya, berarti di KTP-nya emang ada kayak chipnya gitu ya, semacam ininya kali ya, identitas kita tertanam di situ ya. Ternyata memang beneran ada chipnya guys. Coba kalian cek aja di KTP kalian masing-masing ya. Kita lanjut lagi. Guru honorer lagi guys. Jadi tadi tuh, makanya ini pentingnya kita tidak membuka sosial media selama beberapa hari ya kan. Jadi cerita-ceritanya tuh nyambung gitu ya kan. Guru honorer yang tadi ternyata itu meminta maaf kepada kepala sekolah, tapi diacukan. Tuh yang tadi posting itu sudah minta maaf tapi diacukan. Nggak ngerti juga kenapa bisa diacukan. Menegaskan niat dia memposting gaji 700.000 tersebut ke akun media Facebook miliknya sebagai bentuk terima kasih karena telah diberi gaji. Dengan gaji itu dia mampu membayar utangnya serta memberikan sisanya kepada orang tuanya. Namun niat Hervina memberi penjelasan itu tidak disambut baik kepada kepala sekolah yang sudah murka. Kenapa juga harus marah sih? Memang gajinya segitu ya kan? Kenapa harus marah sih? Hah? Misalkan aku kepala sekolah, aku kasih gaji kamu 700.000, terus tuh kamu posting, ya harusnya kan nggak apa-apa dong. Baper kali ya. Ya, semoga permasalahan ini cepat terselesaikan ya. Permasalahan guru dan kepala sekolah ini ya. Semoga guru-guru kita ini dapat sejahtera lah ya. Biar bisa mengajarkan sesuatu yang baik kepada murid-muridnya kelak ya. Kita lanjut lagi guys. Hati-hati mainin kursi seperti ini. Ada yang pernah ngalamin? Oh iya, saya sering dulu masih kecil. Abis ini pasti jatuh, kepalanya kena lantai itu. Kan? Sudah kuduga bos. Sudah bisa. Sudah dibilangin, langsung dipegangin. Nggak apa-apa deh, pasti begitu. Kita lanjut lagi guys. Viral ekspresi polisi ini saat memberhentikan mobil PM buat warganya terhibur. Cuma astagfirullah, kenapa begini sih pak? Kenapa bapak nyetopin itu kan pasti ada sesuatu ya. Karena ngelihat ada bapak polisi militer, kenapa langsung gak jadi gitu. Momen menggelikan terekam dalam sebuah video yang diunggah akun Twitter. Di video itu seorang anggota Polantas memberhentikan sebuah mobil di suatu tepi jalan. Sang pengemudi pun merekam kejadian tersebut. Mulanya yang memperlihatkan wajah sendiri kamera, kemudian diarahkan ke polisi luar mobil, lalu memberikan gestur hormat. Lalu polisi itu senyum menyalami sopir dan membiarkan melanjutkan perjalanan begitu saja. Mengarahkan kamera ke bangku penumpang sopir, ternyata ada polisi militer. Kenapa ya? Berarti ya ada sesuatu. Cuma ya udah sih, ya kan, lanjut aja. Iklan. Pengamen Makassar bersuara emas. Asik juga guys. Namanya Ayam, keren sih dia, menghayatinya, lagunya dapet.
Gaya swagnya juga, main gitarnya juga asik, keren emang sih, pantas lah masuk viral tuh, pantas. Cantik dan pakai mobil bagus, wanita cantik ini ternyata seorang maling. Part 1, maling di Alfamart Lampung. 3 ABG diamankan warga diduga melakukan pencurian di salah satu minimarket di wilayah Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Kita lihat bagaimana videonya, guys. Baik-baik lo pakai skincare curian, tahu-tahu muka lo bukan makin glowing tapi makin breakout. Baru kerja sehari udah dapat maling. Alhamdulillah Kang Alpamer. Tapi padahal dia tuh, jadi dia maling skincare gitu ya. Cantik-cantikan bawaannya mobil tapi skincare aja nyuri di Alfamart. Wih, ramenya part 4-nya malu sampai seumur hidup kan. Pakai mobil loh padahal, guys. Bisanya maling dia. Padahal kan harganya cuma berapa sih ya kan, skincare itu emang mahal sih. Tapi kan ibaratnya dia mampu lah, orang dia punya mobil kan. Ya nggak semua orang punya mobil punya uang sih memang, tapi nggak mesti harus nyuri sih. Kita lanjut lagi ya guys ya. Bikin ngilu begini pembuatan lesung pipit buatan. Ngapain sih buat lesung pipit? Ih, bisa gitu ya? Maksanya kodong. Ingat, sebenarnya lesung pipi itu adalah cacat dari pipi kalian. Jadi bila ada lesung pipi berarti dia cacat, tapi berarti kecacatan itu dia. Lanjut lagi guys. Sebelum TikTok Cash ini, sebetulnya telah ada aplikasi sejenis dengan skema bisnis yang mirip. Apa saja mereka kami bahas untuk Anda pada pagi hari ini. Fenomena nonton video dapat uang begitu. Sebelum saya menjelaskan ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya bagaimana potensi market digital Indonesia ya. Kita punya 170 juta pengguna internet aktif begitu di Indonesia. Ini menjadi aset yang sangat penting begitu bagi bangsa Indonesia. Bahkan bisa dikatakan jika sebuah perusahaan startup misalnya atau perusahaan rintisan ingin memenangkan market atau pasar di Asia Tenggara, ia hanya harus menangkan pasar di Indonesia karena pengguna internet kita yang sangat besar. Tapi ini juga memberikan sebuah ancaman. Seperti apa? Kejahatan siber. Kejahatan siber bagi para penggunanya yang tidak terliterasi dengan baik terkait dengan keuangan digital. Kalau terkait dengan keuangan digital sendiri, ada yang namanya money game. Nah, money game ini yang sedang ramai diperbincangkan karena money game ini menganut skema Ponzi. Nanti kita akan bahas lebih jauh terkait skema Ponzi ini, tapi saya akan jelaskan terlebih dahulu aplikasi-aplikasi yang memberikan penghasilan kepada para penggunanya hanya dengan menonton iklan ataupun video. Yang sedang ramai diperbincangkan saat ini yaitu TikTok Cash. Nah, ini dia. TikTok Cash saat ini sudah memiliki anggota 500.000 orang. Mungkin saja lebih saat ini begitu ya. Namun TikTok sendiri, TikTok merupakan anak perusahaan dari ByteDance begitu, sudah mengeluarkan pernyataan bahwa tidak memiliki keterkaitan atau tidak berhubungan sama sekali dengan TikTok Cash. Jadi sudah ada pernyataan resmi dari TikTok bahwa tidak ada hubungan dengan TikTok Cash ini. Jadi harus diwaspadai begitu ya. Kemudian bagaimana cara para anggotanya ini bisa mendapatkan uang atau pundi-pundi rupiah? Hanya dengan memfollow akun, like, dan nonton video TikTok saja begitu. Ini dikatakan bahwa dengan memfollow akun, like, dan nonton video TikTok ini akan langsung berhubungan dengan internet celebrity begitu. Jadi dikatakan di sini dengan berhubungan dengan internet celebrity ini akan memberikan suatu hubungan yang mutual atau win-win solution antara para penonton anggota ini dengan para internet celebrity ini yang grafik atau traffic TikToknya akan melesat naik karena banyak yang nonton. Kemudian anggota juga harus membayar biaya pendaftaran. Nah, ini dia biaya pendaftaran dan terdiri dari tingkatan level. Ini saya akan bahas ya. Semoga saya membahasnya ini tidak menjadi sebuah promosi, tapi ini sebagai sebuah langkah precaution bagi Anda semua begitu ya, bahwa ada indikasi yang ditemukan oleh Satgas Waspada Investasi OJK begitu, ada indikasi TikTok Cash ini menganut pola Ponzi yang dilarang oleh pemerintah Indonesia, oleh OJK begitu. Jadi untuk tingkatan levelnya ini sendiri terdiri dari beberapa level, mulai dari magang,
mulai dari magang sampai ke pengawas. Nah, ini levelan-levelan yang bisa diambil oleh para anggota TikTok Cash ini kemudian untuk mendapatkan pundi-pundi yang lebih banyak. Panjang itu penjelasannya. Jika ingin naik atau upgrade tingkat harus membayar dengan nominal 89.000 sampai dengan 15 juta rupiah. Nah, nanti kita akan bahas terkait dengan penambahan biaya untuk upgrade ini karena terindikasi Ponzi oleh Satgas Waspada Investasi OJK. Saat ini masih terus diselidiki oleh OJK terkait dengan TikTok Cash ini karena kalau nantinya terbukti melakukan skema Ponzi ini pasti akan merugikan para anggotanya yang sudah menginvestasikan uang cukup besar begitu untuk TikTok Cash. Oke, jadi ya itu ya. Jadi aplikasi TikTok Cash, VTube dan lain-lain itu mengandung skema Ponzi ya kan. Saya juga kurang paham, tapi ada unsur money game-nya juga karena untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dia harus daftar dulu. Maksudnya itu daftarnya itu yang bayar gitu ya, bayar biar level-levelnya meningkat jadi penghasilannya lebih besar. Seperti itulah kurang lebih ya yang saya pahami ya. Kalau kalian lebih paham ya kan langsung aja typing di bawah di kolom komentar ya kan cuy. Oke guys, mungkin itu aja dulu untuk video kali ini ya kan. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan kalian semua ya kan. Mungkin itu aja ya kan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat guys. Assalamualaikum. I don't wanna see you cry. You don't have to feel